Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12 Mengeluarkan segala sumpah serapah. Beberapa jam kemudian, akhirnya Nurlela dan Elena pulang ke rumah. Mereka menaiki taksi untuk pulang. Saat di perjalanan pulang, tepat di lampu merah, Nurlela dan Elena melihat sebuah mobil towing yang di ruang belakangnya terdapat sebuah mobil mewah buatan Jerman. Mercedes-Benz Cel, kelas berwarna brilliant blue metallic. Nurlela dan Elena sampai melongo melihatnya. Ma, lihat, mobil itu keren banget ya, Ma. Iya, Mama juga lihat, pasti yang punya orang kaya tuh. Sekelas pengusaha, kalau cuma karyawan meskipun sekelas manajer sekalipun kayaknya sulit deh. Mama benar, hebat banget ya orang itu. Kapan ya kita bisa punya mobil sekeren itu? Kalau mau minta belikan Mas Hasta atau Andrian kayaknya nggak mungkin. Nurlela mengangguk. Benar, lah gaji mereka meskipun 2 digit, tapi tetap aja masih jauh. Mau kredit pun rasanya nggak mungkin. Cicilannya pasti gede banget. Bisa kita nggak makan bertahun-tahun. Elena tertawa. Mati dong, Ma. Ya, makanya, mustahil banget bisa beli mobil kayak gitu. Tapi, Ma, Marisa kan punya butik tuh. Satu bajunya aja paling murah berapa juta. Malah rancangan eksklusifnya ada yang ratusan juta. Artinya uang dia banyak dong. Seharusnya dia lebih dari mampu untuk beli mobil kayak gitu, ujar Elena membuat Nurlela menoleh. Kau benar juga, Len. Kita harus baikin Marisa. Siapa tahu, kan? Nurlela mengerlingkan sebelah matanya. Elena pun tersenyum lebar. Yaya kini memilih pulang ke rumah orang tuanya. Malam harinya, baru saja keluarga Danang selesai makan malam. Tiba rumah mereka kedatangan tamu yang tak terduga. Itu adalah Nurlela dan Elena. Suami Elena sebenarnya juga ikut, tapi ia memilih tetap berada di dalam mobil. Saat Nurlela dan Elena masuk ke dalam rumah Danang, ia pun segera mengeluarkan ponselnya. Kemudian menekan nomor seseorang dengan senyum merekah. Yaya, Danang, dan Dina yang sedang bersantai sontak saja terkejut dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba. Sedangkan Jiwa sedang bersantai di kamarnya dengan earphone di telinga. Bu Nurlela, silahkan masuk, meskipun kesal dengan perbuatan Andrian dan keluarganya pada Yaya. Tapi sebisa mungkin Dina tetap bersikap sopan. Namun bukannya membalas sapaan ramah Dina. Nurlela justru bersikap angkuh sambil berjalan dengan dagu terangkat. Dina hanya bisa menghela nafas panjang. Yaya yang melihat kedatangan Nurlela tetap berusaha bersikap ramah. Ia berjalan mendekati Nurlela dan mengulurkan tangannya hendak bersalaman, tapi Nurlela justru menepis tangan Yaya dengan kasar. Tidak perlu sok bersikap sopan santun dengan saya, ketus Nurlela yang kini sudah berkacat pinggang. Saya pikir keluarga dokter seperti kalian memiliki attitude yang baik, tapi ternyata ceka, Nurlela berdecak sinis. Kalian benar memalukan.
sudah memiliki anak haram, tidak memiliki sopan santun dan kekanakan pula. Ternyata anaknya yang lain pun tak jauh berbeda. Apa maksud Anda? Tanya Danang berusaha tenang, namun sorot matanya menajam. Danang pun ikut berdiri sehingga kini kelima orang itu sudah berdiri dengan saling berhadapan. Ajarkan anak laki Anda itu sopan santun. Apa begitu didikan seorang berpendidikan seperti Anda, menampung anak haram? Lalu memiliki anak yang kurang ajar. Asal Anda tahu, anak Anda itu sudah bersikap seperti preman jalanan. Dia sudah memukul putra saya hingga babak belur. Andai saja Rian tidak melarang. Saya pasti sudah akan memperkarakan masalah ini ke pihak kepolisian. Dasar keluarga tidak bermoral. Beruntung Rian masih berbaik hati menjaga nama baik kalian. Kalau tidak, Nurlela tersenyum sinis. Reputasi Anda sebagai seorang dokter sudah pasti akan hancur. Selain karena memiliki anak haram. Kalian juga memiliki anak tidak bermoral. Sudah benar Rian memilih membatalkan pernikahan kalian. Karena memang kau tidak pantas untuk anakku, imbuh Nurlela congkak. Jelas saja kata Nurlela itu membuat Danang berang. Berhenti menghina putriku anak haram, Nyonya. Kau pikir keluarga Anda suci, hah? Bahkan Anda pun memiliki seorang cucu yang juga anak haram. Justru Yaya yang beruntung bisa lepas dari seorang bajingan seperti putramu itu. Sejujurnya Danang tak ingin menyebut Tania sebagai anak haram karena sebenarnya tidak ada yang dinamakan anak haram. Yang haram adalah perbuatan kedua orang tuanya. Sebaliknya setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Hanya saja Danang sekarang sedang berada di ambang batas kesabarannya. Ia tak mampu mengontrol emosinya. Padahal ia sudah sebisa mungkin menahan gejolak amarah itu. Ayah mana yang tidak sakit hati, marah, dan kecewa? Saat tahu anaknya dipermainkan dan disakiti laki yang bergelar sebagai seorang suami. Tidak ada. Danang sudah bersabar sekuat tenaga. Menyadari masa lalunya pun tak jauh lebih buruk dari apa yang Andrian lakukan. Ia berusaha untuk menahan diri. Namun kata yang Nurlela lontarkan sudah sangat melukai harga dirinya. Sebagai seorang ayah, ia tak rela mendengar hinaan yang Nurlela lontarkan pada Yaya. Meskipun Yaya bukan putri kandungnya. Tapi ia amat sangat menyayangi Yaya seperti anak kandungnya sendiri. Bukan hanya Yaya, tapi jiwa pun tak luput dari hinaan. Meskipun perbuatan jiwa memang salah, namun tak sepantasnya Nurlela berkata seperti itu. Padahal ia pun seorang ibu, tapi ia tidak bisa menghargai anak orang sama sekali. Tutup mulut Anda kalau tidak apa, potong Danang cepat. Kalau tidak, aku akan apa nenek peyot? Apa kau ingin aku kembali memukul putra Anda hingga tangan, kaki, gigi, dan hidungnya patah? Aku tak masalah masuk penjara asal aku bisa membuat putra Anda yang bodoh itu cacat seumur hidup.
Seru jiwa yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Kau, dasar anak berandal, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu, ancam Nurlela. Sudah benar Lian memutuskan berpisah dengan perempuan itu. Kalau tidak, kita akan semakin gila karena berbesan dengan keluarga tidak waras ini. Ayo Ma, lebih baik kita segera pergi dari sini sebelum kita ketularan gila seperti mereka, ajak Elena sambil menarik lengan sang ibu. Heh nenek sihir, kau pikir kami mau berbesan dengan keluarga sinting seperti kalian? Lebih memilih yang haram daripada yang halal. Lebih memilih pecahan batako daripada berlian. Lebih memilih keset kaki daripada kain sutra. Tunggu saja, kalian pasti akan kena batunya kelak. Pulang sana, jangan pernah muncul lagi di hadapan kami. Oh ya, buruan nikahin anak kesayanganmu itu dengan perempuan murahan itu daripada berzina terus. Semoga aja kalian gak nangis. Nangis karena menyesal sebab lebih memilih perempuan murahan itu daripada Yaya. Dina yang sejak tadi diam, ikut terpancing emosi. Ia pun mengeluarkan segala sumpah serapah dan segala caci maki. Ibu mana yang tidak marah saat melihat anaknya dicaci maki dan dihina tepat di depan mata? Andai tidak ada hukum di negeri ini, sudah pasti Dina akan menyobek mulut Nurlela dan Elena sampai tak bisa lagi mengeluarkan caci makinya. Nurlela ingin kembali mengeluh sumpah serapahnya, tapi Elena sudah keburu menarik tangannya keluar. Apalagi saat mengetahui Yaya sudah mengambil rekaman mereka tadi. Ia khawatir Yaya memviralkan video mereka. Yaya memang sejak tadi diam, namun itu hanya mulutnya saja. Namun tidak dengan tangan dan otaknya. Ia tak mau perbuatannya dan ibunya jadi bahan cemoohan di dunia maya. Oleh sebab itu, ia memilih mengalah dengan memaksa ibunya pulang ke rumah. Saat melihat istri dan ibu mertuanya sudah kembali, Hasta pun segera mematikan sambungan telepon. Pintu ditutup dengan kasar. Hasta tahu, pasti sudah terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam sana. Namun Hasta tidak peduli. Ia pun segera melajukan mobilnya pulang ke rumah. Pulang ke rumah, Nurlela dan Elena tak henti-hentinya mengomel. Andrian dan Marisa yang rencananya besok akan menikah pun diminta menginap di sana sementara waktu. Saat melihat kedua orang itu pulang dengan wajah masam dan mulut terus berkomat, Kamit pun membuat keduanya penasaran. Apa, Mama dan Mbak habis dari rumah Papa Danang? Seru Andrian terkejut. Berhenti memanggil dokter sialan itu Papa, Rian. Dia bukan papamu. Nurlela duduk di samping suaminya yang sedang menonton televisi. Ia lalu menyandarkan kepalanya di pundak sang suami. Tapi Papa Danang masih mertuaku, Ma. Jadi wajar kalau aku masih memanggilnya Papa. Ceka, terserah kau sajalah. Yang penting, Mama nggak mau tahu menahu. Segera akhiri hubunganmu dengan perempuan itu. Mama nggak sudi punya menantu seperti dia, seru Nurlela dengan wajah bersungut-sungut. Mas, ke kamar yuk, ajak Elena pada sang suami. Hasta tersenyum, kemudian mengangguk. Mereka pun segera berlalu dari ruang tamu.
Kamu kenapa? Ian, kenapa wajahmu masam begitu? Kamu nggak terima mama melabrak keluarga Yaya? Sungut Marisa. Andrian berdecak. Nggak tahulah, Ca, aku pusing. Andrian pun memilih berlalu dari hadapan orang tuanya dan Marisa. Marisa berdecak kesal melihat sikap Andrian yang sepertinya belum benar rela melepaskan Yaya. Udah Sa, kamu gak perlu khawatir. Pokoknya besok kalian akan segera menikah, dengan begitu Rian gak akan ada kesempatan untuk kembali pada anak haram itu. Mama berjanji, Mama gak akan biarkan mereka kembali bersama. Ingat itu, ucap Nurlela mencoba meyakinkan Marisa yang terlihat resah. Ia tidak ingin melepaskan Marisa yang bisa menjadi sumber uangnya. Sementara itu, di dalam kamar, Andrian tak hentinya mondar-mandir. Padahal kemarin ia sudah merasa sangat yakin untuk melepaskan Yaya, tapi entah kenapa sekarang ia justru meragu. Ia tak ingin melepaskan Marisa, tapi ia pun perlahan merasa takut kehilangan Yaya yang mana selalu penuh perhatian dan kasih sayang. Andrian berusaha menghubungi Yaya, tapi panggilannya tak kunjung diangkat. Sungguh, ia merasa benar resah saat ini. Keesokan paginya, pagi sekali Andrian sudah bersiap untuk pergi. Mau kemana kau, Ian? Ini masih jam 6:30, loh. Kita menikah itu jam 9, tapi kok kamu sudah rapi aja, ucap Nurlela heran. Kayaknya ada yang udah nggak sabar nikah tuh, Ma, goda Elena. Ya nggak, yang, tanya Elena pada sang suami. Elena benar, Ma, Hasta tersenyum. Ia mengalihkan pandangannya pada Marisa yang berjalan mendekat dengan wajah malu. Aku bersiap karena ada urusan sebentar, Ma. Sebelum jam 9, aku sudah kembali, ujar Andrian. Dahi Nurlela berkerut. Memangnya kau mau kemana? Aku ada janji sama orang kantor. Kemarin, kan aku pulang lebih awal. Ya sudah, aku pergi dulu. Andrian pun pergi dengan tergesa. Karena hari ini hari Minggu, Andrian yakin Yaya ada di rumah orang tuanya. Belum kemana-mana. Ia ingin berbicara dengan Yaya perihal pernikahannya. Saat datang ke rumah Danang, tanpa ia duga, kedatangannya ditolak mentah-mentah. Pak Danang bilang, Anda tidak boleh masuk, dan ujar ART Danang. Saya hanya ingin bicara dengan Yaya sebentar saja. Tolong izinkan saya bertemu dengan Yaya, Bi. Maaf, Dan, Pak Danang gak kasih izin Dan Rian ketemu Non Yaya. Lebih baik Dan Rian pergi. Kalau Pak Danang sudah bilang A, sampai kapanpun akan tetap A. Andrian menolak pergi. Ia justru berteriak manggil nama Yaya, tapi perempuan itu tak kunjung keluar juga. Mau ngapain lagi kamu? Bukankah sudah jelas? Kami menolak kedatangan kamu, seru Danang yang baru keluar rumah. Pak, izinkan Rian bicara dengan Yaya, sebentar saja. Untuk apa? Andrian terdiam. Untuk menyakitinya lagi, Andrian menggeleng tegas. Enggak, Pa, aku ingin memperbaiki kesalahanku. Hubungan kami, ucap Andrian dengan wajah penuh harapan. Danang terkekeh.
Setelah apa yang sudah kau dan keluargamu lakukan pada Yaya, kau pikir kami akan membiarkan Yaya tetap bersamamu? Jangan mimpi, bukankah kau mencintai perempuan itu? Ya sudah, nikahi saja dia. Lepaskan Yaya. Yaya berhak bahagia meskipun bukan bersama kamu. Sekarang lebih baik kau pergi dari sini. Semua sudah berakhir. Mulai hari ini, anggap kita tidak pernah saling mengenal. Usai mengatakan itu, Danang pun segera masuk. Entah kenapa, Andrian merasa tak rela melepaskan Yaya begitu saja. Yaya yang berdiri di jendela kaca kamarnya, memperhatikan kedatangan Andrian. Sesuai perintah ayahnya, ia tidak keluar untuk menemui Andrian. Ia hanya memperhatikan Andrian yang akhirnya memilih pulang setelah penolakan yang Danang lakukan. Sebelum mobil pergi dari sana, ia menoleh ke jendela kaca kamar Yaya. Ia bisa melihat siluet Yaya di sana. Ah, sudahlah. Lagi pula aku sudah akan menikah dengan Ica. Ica jauh lebih baik dari Yaya. Andrian pun segera melajukan mobilnya pergi dari sana. Akad nikah Andrian dan Marisa baru saja dilakukan. Orang tua Marisa dan Andrian tersenyum lebar saat anak mereka akhirnya menikah. Akad nikah itu dilakukan di rumah orang tua Andrian. Mereka mengundang beberapa tetangga dan ketua RT sebagai saksi. Sebenarnya para tetangga heran, padahal belum lama menikah, tapi ia sudah menikah lagi dengan tetangga lama mereka. Nurlela pun menjelaskan kalau Andrian dan Yaya sudah bercerai karena Yaya sudah berselingkuh. Nurlela merangkai cerita kalau gara perselingkuhan Yaya, Andrian merasa frustasi. Untung ada Marisa yang selalu menghibur Andrian sehingga ia bisa baik-baik saja. Oleh sebab itu, mereka pun meminta Andrian menikahi Marisa agar tidak menimbulkan fitnah. Para tetangga pun merasa iba dengan Andrian. Mereka pun membenarkan keputusan Nurlela yang memilih menikahkan Andrian dan Marisa. Marisa sudah memesan catering. Selesai akad nikah, para tamu undangan dipersilahkan makan. Kedua orang tua Marisa sudah memiliki keluarga baru masing-masing. Selesai makan, mereka pun segera pergi. Oh, maaf, aku tidak sengaja. Mas, ada apa? Tanya Elena pada sang suami. Mas nggak sengaja menyenggol Marisa hingga minumannya tumpah ke bajunya, yang... Aku nggak apa-apa kok, Mas, ucap Marisa gugup. Papa ngapain di sini? Tanya Nurlela saat melihat suaminya juga berada di tempat yang sama dengan Marisa dan Hasto. Oh, Papa tadi mau ambil minum. Ini, Pak Priambodo mengangkat gelas berisi minuman di tangannya. Nurlela mengangguk. Marisa, lebih baik kamu ke kamar, ganti baju. Nanti Mama minta Rian menyusul. Marisa mengangguk. Ia pun segera berlalu dari sana. Sementara Pak Priambodo berjalan bersama sang istri kembali ke ruang tamu. Sambil curi pandang ke arah Marisa yang sudah naik ke atas tangga. Bersambung.